sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Cung yang tidak hadir. Yang tidak hadir siapa? M. Fajar. Kenapa? Sakit. Kemarin kita mempelajari tentang apa ya? Quran surah Az-Zumar ayat 53 tentang cara membaca sesuai dengan tajwid yang benar. Betul? Betul. Sudah paham? Yang kemarin sudah paham belum? Cara membacanya? Ada qalqalah itu? Bingung? Masih bingung? Nanti sambil kita ulas lagi ya. Yang sekarang kita akan pelajari adalah kita ke maknanya. Kalian nanti diharapkan harus bisa ya. Pertama, terbiasa membaca Al-Quran. Kalian sudah terbiasa membaca Al-Quran belum hari ini? Sudah, alhamdulillah ya. Kemudian suaranya yang keras dong kamu, kenapa? Yang kedua, menunjukkan perilaku optimis ya, sebagai implementasi dari apa yang kita pelajari hari ini ya. Kemudian memahami makna perkata atau mufradat ya dari surat Az-Zumar. Kemudian mengidentifikasi terjemahannya secara utuh dari potongan-potongan kata tersebut. Nanti kita terjemahkan dalam dalam satu ayat yang utuh. Nanti dikerjakan di sini ya, di LKPD masing-masing. Kemudian merumuskan isi kandungan. Nanti kalau kamu sudah memahami seluruh makna, nanti kamu akan mengambil isi kandungannya. Apa sih ayat ini memerintahkan atau melarang kita apa ya. Kemudian menyebutkan contoh perilakunya seperti apa, refleksinya dari ayat tersebut. Tadi kan optimis. Nah, perilaku optimis itu seperti apa? Kalau kamu, Ananda semua, selaku siswa-siswi SMP 3 Ngamprah, ya. Kemudian menjanjikan susunan mufradat dalam nanti di LKPD ini kalian baca semua dulu. Kemudian nanti di akhir ini kalian perhatikan dulu nanti ya, sebelum mengerjakan ini perhatikan dulu, ya. Nah, tapi sebelum ke sini kita lihat dulu secara sekilas. Ini yang ada di buku ya. Qul artinya katakanlah ya ibadi, wahai hamba-hambaku, allazi orang-orang yang asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmat Allahi, Allah rahmatillah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Innallah sesungguhnya yaghfiru adzunub jami'an semuanya. Innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Bukunya ditutup. Oke, kita lihat ke depan. Bukunya tutup. Katakanlah wahai hamba-hambaku. Pintar. Anfusihim. Jangan. Taqanatu. Taqa. Apa itu? Ada qaf berharokat sukun. Taqa. Qalqalah. Sugra atau kubra? Sugra. Kenapa sugra? Karena berharokat sukun asli. Namanya qalqalah sugra. Kalau qalqalah kubra
Diwakafkan, disukunkan. Qul huwallahu ahad. Kan nulisnya begitu ya. Tapi kita baca qul huwallahu ahad. Jadi kalau itu pada huruf-huruf ba, jim, dal, to, ko, baju di toko. Ya. Yang berharokat sukun asli namanya sugro. Yang disukunkan taqnatu, artinya taqnatu, kalian berputus asa. Min, dari. Rahmat Allah, pintar. Sesungguhnya Allah pintar. Ya Ghafiru, Maha Pengampun, alhamdulillah pintar. Az-dzunub, jami'a. Innahu, innahu, inna, inna, hu dia, inna, sesungguhnya dia, huwa dia, Al-Ghafur, Maha mengampuni, Ta'acan. Ar-Rahim, ya, Maha penyayang. Dihafalin atau gimana? Nah, sekarang yang di belakang ini dihafalkan tidak? Coba lihat. Lihat dulu posisinya. Kira-kira ini untuk diapakan? Dicocokkan. Nanti dihafalkan tidak? Tentu saja kalau ingin mencocokkan harus hafal dulu, ya, pintar. Nah, kemudian nanti setelah hafal kan baru nanti bisa menyusun. Kalau misalnya tidak dihafalkan pasti susunannya akan berbeda karena ini yang atas dan yang bawah itu sudah diacak ya nak ya, tidak sama dengan yang di buku. Jadi tentu saja sudah hafal dulu, pintar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, nanti ini digunting atau gimana? Iya, kalian kemarin sudah diminta oleh ibu untuk membawa gunting. Cung yang belum membawa sudah berarti ya, sudah. Nanti kalian gunting ya, kemudian berkata ya. Kemudian karena ini kan tadi berbalik-baliknya diacak, jadi kalian gunting. Setelah gunting nanti disusun lagi, disusun. Coba baca nyuruh apa sama kita. Diam.
ini kan kalau menghambakan orang-orang yang mereka melampaui atas diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa. Kalau melampaui dari atas mereka sendiri berarti kan dia melakukan dosa kan? Ya. Terus? Tapi jangan putus asa, dari gitu kan? rahmat Allah, sesungguhnya dia mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dia yang maha pengampun maha penyayang. Jadi Jangan berputus asa. Berarti harus pantang menyerah, berarti harus semangat. Dan apa? Pasti bisa saya melakukan itu, berarti apa? Gitu. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Yang pertama adalah pertanyaan pertanyaan dari kami tentang Quran Surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain dengarkan susunan ayatnya sudah benar belum? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal Ada yang lihat buku penilaian ibu nggak? rahim. Penilaian ibu di mana? Artinya, Di meja ibu, di mejamu ada penilaian ibu nggak? hamba-hambaku, orang-orang yang mereka melampaui atas dari mereka sendiri, Melampaui apa? atas dan diri mereka sendiri. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah dia mengampuni dosa-dosa semuanya. Isi kandungan dari surat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kami membuat sebuah cerpen yang berjudul Nasihat Bunda. Pada suatu hari, Keisa sedang belajar untuk ujian pelajaran agama Islam yang akan dilaksanakan pada esok hari. Namun, setelah ujian dilaksanakan dan nilai pun dibagikan, Keisa mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Duh, ya Allah, aku kan udah belajar dengan giat. Kenapa nilaiku rendah sekali? Pikirnya. Berhari-hari setelahnya, Keisa menjadi anak yang pemurung. Dia menjadi jarang tersenyum dan tak mau belajar lagi. Bunda yang menyadari ada perubahan sikap dari anak semata wayangnya itu mendatangi Keisa dan bertanya, "Anakku sayang, kamu kenapa? Biasanya kamu senyum dan tertawa. Sekarang kok jadi sedih?" tanyanya. Keisa pun menjawab, "Ini Bun, Keisa udah belajar dengan giat untuk ujian. Tapi nilai yang Keisa dapatkan rendah sekali. Keisa merasa usaha Keisa sia-sia," jawabnya. Bunda yang merasa kasihan kepada Keisa pun menasihatinya dan menyemangatinya. "Keisa, tidak ada usaha yang sia-sia. Kamu belajar untuk mendapatkan ilmu. Menurut Bunda, yang terpenting adalah kamu paham dan dapat menerapkan ilmu yang kamu pelajari di kehidupan sehari-hari. Nilai bukan segalanya kok. Ilmu yang kamu pelajari di Nilai bukan segalanya kok. Lakukanlah selama hal itu positif dan baik bagimu." Keisa yang mendengar itu pun tersenyum dan memeluk Bunda. "Terima kasih, Bunda." Ya. Di kesempatan kali ini kelompok kami akan presentasikan jawaban dari LKPD yang tadi diberikan oleh Bu Budi. Qul ya Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la
La taqa. La taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku, orang-orang yang mereka melampau atas diri mereka sendiri. Jangan kalian berputus asa Dengarkan. dari rahmat Betul Allah. tidak? Sesungguhnya Allah Dia mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyerupai hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Muka basah banjir peluh, Yang keras dong. peluh bercucuran kerja tupai. Kerja semangat jangan mengeluh, cita-cita harus tergapai. Kami akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim ala taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwa ghafurur rahim. Ya. Katakanlah wahai hamba-hambaku, orang-orang yang mereka melampaui atas diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Dia mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah melarang kita untuk jangan cepat berputus asa dan rahmat Allah. Dari rahmat Allah, karena Allah yang Maha Mengampuni dosa-dosanya semua hambanya. Karena Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kami akan mempresentasikan LKPD buatan kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru Yaghfirud dunuba jami'an. innahu huwa ghafurur rahim. Ya. Katakanlah wahai hambaku, orang-orang yang mereka melampaui atas dari mereka sendiri. Jangan kalian Nah, mukanya jangan ditutup-tutup, say. dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah melindungi dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dah. Isi kandungan surat Az-Zumar yaitu Allah memerintahkan kita sebagai umatnya untuk selalu optimis karena sikap optimis akan menghasilkan hasil yang bagus. Ya, bagus. Ya, Allah memerintahkan kita sebagai umatnya untuk selalu optimis karena sikap optimis akan menghasilkan hasil yang baik, hasil yang bagus. Ya, itu intinya. Ya, jadi Allah itu dalam ayat ini meminta apa sih, gitu ya, atau melarang apa, gitu ya? Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Lili. Dia adalah anak dari pasangan di desa. Keluarganya dikenal sebagai keluarga yang religius. Keluarganya sangat amat baik dan sering menolong. Meskipun keluarganya adalah keluarga yang kekurangan, tapi mereka selalu membantu tetangganya. Begitupun dengan Lili. Ia juga tidak pernah menolak temannya yang meminta pinjaman padanya. Menurut tetangganya, meskipun mereka hidup susah, tapi mereka tidak pernah merasa kekurangan. Itu semua karena keluarganya sangat optimis akan segala hal yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah mengeluh dan selalu sabar atas apa yang mereka lakukan. Sikap yang optimis pasti akan menghasilkan hasil yang bagus. Maka dari itu, kita sebagai makhluk hidup yang berakal, kita harus selalu optimis. Percaya tidak percaya, jika kita optimis, kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Di sini saya dan rekan-rekan akan
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang sudah dikerjakan di LKPD. Qul ya ibadihallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Dia mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jalan-jalan naik kereta. Cakep. Naik ke atas pakai tangga. Cakep. Mari kita gapai cita-cita. Bahagia dunia masuk surga. Amin. Kita sebagai orang muslim harus memiliki sifat optimis terhadap segala sesuatu, sebab Allah yang akan menentukan semuanya, seberapapun usaha kita. Jadi tetaplah berusaha yang terbaik, ya. Ingat di dalam surat berikutnya yang kita pelajari An-Najm, faida azamta fatawakkal 'alallah. Jika kalian bertekad bulat, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang menentukan. Untuk tugas minggu depan, dengan teman sebangku kalian menghafal ayat ini. Kalau sudah hafal, laporan ke ibu-ibu kami sudah menghafalkan, ya. Jadi silakan kapanpun boleh dihafalkan dengan bacaan qalqalah yang benar. Ingat tadi yang kita pelajari, ya, dengan bacaan qalqalah yang benar. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari ayat yang kedua, yaitu surat An-Najm, ya. Dan tadi sudah ibu beberapa kali sebut, ya, tapi kita akan dalami lagi insyaallah minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat bagi kita kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kemudian hari ini belajarnya senang tidak? Paham tidak? Kita harus optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.